Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu pertandingan dari turnamen Fagerness Chess International 2022 saat Grandmaster asal Turki Emre Can berhasil memenangkan pertarungan menghadapi Grandmaster muda asal India yaitu Grandmaster Niyal Sarin hanya dalam 28 langkah saja. Tentunya Grandmaster Emre Can ini tidaklah sama orangnya dengan mantan pemain Liverpool yang sekarang bermain di Borussia Dortmund. Mungkin hanya namanya yang sama atau mungkin saja mereka juga bersaudara ya. Oke, di sini Grandmaster Emre Can menggunakan catur boh putih, memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas oleh Grandmaster Niyal Sarin yang menggunakan catur boh hitam dengan kuda F6. Masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia, pion C4 dan pion E6. Kuda F3 masuk ke dalam variasi anti Hindia Nimzo, tetap di dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam, putih tidak menerima, mengabaikan begitu saja tawaran pertukaran pion dan memilih ke skenario awal dengan langkah pion ke petak G3 untuk menerapkan sistem pertahanan Vincenzo, gajah E7, gajah G2, rokade pendek oleh hitam sama juga dengan putih, rokade pendek. Pion pukul pion di petak C4 dan menteri C2 mengancam pion hitam dan pion ke petak B5. Kita lihat di sini benteng hitam yang ada di petak A8 berada dalam posisi yang cukup berbahaya ya. Dan di sini jelas putih akan melakukan segala cara untuk mendapatkan benteng hitam itu dengan segera karena jika tidak nanti momennya lepas ya. Di sini hitam atau maksudnya putih melakukan langkah pion ke petak A4, pion B4 dan kuda E5. Di sini gajah putih langsung mengancam benteng hitam. Hitam tidak menyelamatkan bentengnya dan lebih memilih langkah menteri pukul pion di petak D4, gajah pukul benteng dan menteri pukul kuda. Walaupun di sini putih mendapatkan benteng hitam di awal permainan, tapi sebenarnya putih tidaklah terlalu unggul. Secara poin hanya unggul satu saja, karena kan putih mendapatkan satu benteng, hitam mendapatkan satu kuda dan satu pion. 5 poin berbanding 4 poin. Dan juga secara posisi Grandmaster Emre Can hanya unggul plus 0,1 saja dari Grandmaster Niyal Sarin. Jadi permainan masih sangat-sangat seimbang di dalam situasi seperti ini. Kita lanjutkan. Gajah ancam menteri dan menteri H5, gajah F3 dan kuda G4. Ada ancaman skakmat di petak H2, maka jelas di sini putih harus gajah pukul kuda di petak G4, menteri pukul gajah dan menteri pukul pion. Di sini seolah-olah hitam akan mendapatkan gajah putih dengan pion ke petak E5. Karena tidak mungkin gajah pukul pion karena ada menteri pukul menteri. Tapi sebenarnya di sini putih tidak akan rugi. Karena putih bisa menemukan cara yang bagus juga untuk membuat sistem atau membuat permainan menjadi lebih seimbang juga dengan menteri pukul pion di petak C7, pion pukul gajah dan menteri pukul gajah, pion pukul pion di petak G3 dan kuda D2, pion pukul pion skak. Di sini ada 2 skak ya dari hitam, maka di sini raja pukul pion di petak F2, lalu menteri skak di D4. Menteri menutup ancaman skak dan menteri pukul pion. Benteng D1 dan pion A5. Menteri F4 dan gajah E6. Benteng ancam menteri lagi dan menteri C2. Benteng ancam menteri lagi dan menteri pukul pion. Kuda ke petak E4 dan disinilah mungkin Grandmaster Niyal Sarin meremehkan ancaman nyata dari putih. Kalau saja melakukan langkah pion ke petak
F6, mungkin permainan masih bisa berlanjut sampai 20 atau 30 langkah ke depan. Tapi di sini hitam mengabaikan ancaman nyata dari putih dan lebih memilih langkah kuda ke petak D7 yang tentu saja akan membuat pertahanan dari hitam hancur parah ya, rusak parah dalam 5 langkah ke depan. Diawali dengan benteng pukul kuda di petak D7 dan gajah pukul benteng. Lalu pengorbanan kedua dengan kuda skak di petak F6. Di sini hitam tidak mungkin pion pukul kuda, karena kalau ini dilakukan maka tinggal 2 langkah skakmat ya. Dengan benteng skak, setelah raja pindah maka menteri pukul pion skakmat. Oleh karena itu di sini pion tidak bisa pukul kuda, dan yang harus dilakukan oleh hitam adalah dengan raja ke petak H8, lalu menteri ke petak E4. Ada ancaman luar biasa mengancam pion hitam 2 kali alias skakmat. Sebenarnya di sini analisa komputer menyarankan pion pukul kuda, tapi bukan ini yang dilakukan oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah pion ke petak E6. Maka cukup putih melakukan langkah menteri ke petak E7. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Niall Sarin memutuskan untuk menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan, mungkin hitam melakukan langkah ini, dan putih kalau mau unggul yang sangat nyata, tinggal kuda pukul gajah, unggul 1 perwira atas hitam. Oleh karena itu, Grandmaster Niall Sarin memutuskan untuk menyerah. Tapi kita kembali. Di sini, jika di sini hitam melakukan langkah pion pukul kuda, maka analisa komputer menyarankan putih melakukan langkah menteri ke petak E7 mengancam benteng. Ini juga cukup menyulitkan bagi pemain hitam ya. Di sini hitam kemungkinan besar akan melakukan langkah benteng ke petak G8, maka menteri pukul pion skak, benteng menutup, dan benteng ke petak G7. Maka di sini makin kesulitan dari hitam ya. Sudah hampir pasti di sini hitam akan kalah. Tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan ya. Maka semua apapun yang dilakukan oleh pemain hitam di posisi ini, bahkan sekalipun pion pukul kuda juga tetap hancur. Maka dari itu Grandmaster Niall Sarin memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Targan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.